Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu saling mendoakan. Saling mendoakan. Doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Kalau dikatakan sebagai nafas kehidupan kita, berarti sebenarnya kita tidak boleh berhenti berdoa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa, ya, berdoalah terus-menerus. Sebab kalau sampai kita tidak mau berdoa lagi, maka berarti iman kita akan mati. Ya, sama seperti kalau kita tidak mau bernafas lagi, ya akhirnya kita akan mati juga, ya. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Nah, kalau di dalam bait Allah, doa permohonan untuk pengampunan dosa, pertobatan itu ada di mezbah korban bakaran. Ya, sudah bisa lihat gambarnya, tolong tayangkan. Mezbah korban bakaran ini ada di halaman. Begitu juga dengan doa ucapan syukur, misalnya karena telah disembuhkan dari penyakit kusta, atau karena diberkati oleh Tuhan berupa hasil panenan yang baik. Semua itu dipersembahkan kepada Tuhan di mezbah korban bakaran, termasuk ketika kita bernasar. Nah, perhatikan, semua doa yang dipanjatkan di mezbah korban bakaran itu harus disertai dengan memberikan persembahan, memberikan korban kepada Tuhan. Kalau untuk doa pemberesan dosa, pada zaman dahulu bangsa Israel harus mempersembahkan binatang korban berupa lembu, kambing atau domba, ataupun burung merpati, ataupun burung tekukur. Kalau zaman sekarang ini kita sudah tidak perlu membawa binatang korban lagi, ya. Sebab semua korban penghapus dosa dan penebus salah itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Dia disalibkan di atas kayu salib, ya, lewat kematiannya di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Tetapi untuk doa ucapan syukur maupun doa nasar, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang, tetap harus disertai dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu mengenai doa pertobatan, doa ucapan syukur, doa nasar, ya. Sedangkan doa syafaat dan penyembahan kepada Allah itu tempatnya ada di mezbah dupa, di ruangan kudus. Nah, disitulah doa syafaat dan doa penyembahan kepada Tuhan itu harus dinaikkan dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan kita, sehingga doa kita ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu ada di dalam ruangan kudus. Nah, ingat saudara, doa pemberesan dosa dan pertobatan itu harus merupakan langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti gambar ini, tolong berikutnya. Tolong ditayangkan. Nah, ketika orang Israel masuk ke dalam bait Allah lewat pintu gerbang, maka alat yang pertama kali ditemukan adalah mezbah korban bakaran. Ini bicara tentang pertobatan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Namun kenyataannya setiap kali kita masih berbuat dosa lagi, ya. Ada orang katakan secara sadar ataupun tidak sadar kadang-kadang kita berbuat dosa lagi. Nah, entah itu dosa yang kita anggap dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, ya. Apakah kita anggap itu dosa yang hitam pekat ataupun dosa yang abu-abu ataupun dosa yang putih. Ingat, tidak ada dosa kecil atau besar, hitam atau putih. Semua dosa tetap dosa. Dan dosa pasti akan mendapatkan hukuman. Itu sebabnya semua dosa yang kita lakukan harus kita bereskan kembali kepada Tuhan. Sebelum hukuman itu jatuh ke atas kita. Kita harus mengakuinya kembali di hadapan Tuhan dan bertobat minta pengampunan Tuhan. Lalu jangan berbuat dosa lagi. Kita harus bereskan semua dosa kita di hadapan Tuhan. Sedangkan doa ucapan syukur, doa syafaat, doa penyembahan kepada Tuhan, itu harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba belajar tentang doa syafaat, saling mendoakan.
Ini merupakan perintah Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, di sini katakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalau dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pertama-tama saya minta dengan sangat supaya permohonan, sembahyang, dan doa syafaat serta ucapan terima kasih disampaikan kepada Allah untuk semua orang. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini, juga dalam terjemahan bahasa Inggris, beberapa terjemahan ada 4 hal yang disebutkan, bukan cuma 3, tapi ada 4 hal, yaitu permohonan, kemudian sembahyang atau doa, kemudian doa syafaat, dan doa ucapan syukur. Ya, jadi dalam terjemahan yang lain antara doa dan doa syafaat ini dibedakan. Nah, perhatikan, doa syafaat itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, sekali lagi, doa syafaat itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Sedangkan doa penyembahan kepada Tuhan itu hanya kita tujukan kepada Tuhan. Tidak boleh ditujukan kepada yang lain, termasuk juga tidak boleh ditujukan untuk diri kita sendiri. Dan doa penyembahan yang kita naikkan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk minta-minta, ya, bukan untuk minta kesembuhan, minta berkat dan sebagainya. Penyembahan ini semata-mata kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan doa syafaat? Apakah kita sudah melakukan dalam kehidupan kita? Seringkali kita tidak menyadari tentang doa syafaat ini. Kita anggap kalau kita doa, ya saya minta berkatnya Tuhan, Tuhan tolong berkati saya hari ini. Tolong kirimkan berkat Engkau, makanan yang secukupnya. Tolong lepaskan saya dari masalah saya. Tolong saya mau berangkat pergi kerja, jaga saya, dan seterusnya. Seringkali kita hanya minta-minta kepada Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, dan itu bukan doa syafaat. Doa syafaat sekali lagi bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain. Nah, coba kita akan pelajari tentang doa syafaat ini. Yang pertama adalah yang harus kita renungkan, mengapa? Mengapa kita harus berdoa syafaat? Alasan yang pertama adalah karena ini adalah perintah Tuhan. Coba baca Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dalam Yakobus ini dikatakan, ya, melalui Yakobus Tuhan berpesan pada kita supaya kita saling mendoakan. Ingat, surat Yakobus itu ditulis oleh Yakobus yang adalah adik atau saudara dari Tuhan Yesus, bukan oleh Rasul Yakobus. Ya, seringkali kita anggap ini tulisannya Rasul Yakobus, bukan. Rasul Yakobus sudah dipenggal lehernya oleh Herodes pada awal-awal gereja Tuhan. Yang nulis ini adalah Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus secara manusia, ya. Nah, lewat Yakobus ini Tuhan Yesus menyuruh kita untuk saling mendoakan. Dalam bahasa Belanda dikatakan bid voor elkander, ya. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris ada beberapa terjemahan yang saya tuliskan di sini. Dari American Standard dia tulisan pray one for another atau pray for each other. Jadi berdoa untuk satu sama lain, jadi saling mendoakan. Nah, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk saling mendoakan? Sebab Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Ya, ada saatnya memang kita kuat, menghadapi apapun kita kuat. Tetapi ada saatnya juga kita lemah ketika harus menghadapi sesuatu. Contohnya, saya berikan contoh, yaitu Simson. Ada saatnya Simson itu orang yang sangat kuat sekali. Dia mampu menjebol
pintu gerbang kota Gaza yang begitu besar, tebal, dan berat, lengkap dengan tiangnya, lengkap dengan gawangnya dijebol. Kemudian kayu palangnya juga ikut dijebol. Kemudian dipanggul di atas bahu, dibawa naik ke atas puncak gunung. Wah, hebat ya. Tolong slide berikutnya, perhatikan. Nah, perhatikan, Samson ada saatnya dia sangat kuat sekali. Tetapi ada saatnya juga dia menjadi sangat lemah sekali. Yaitu ketika dia menghadapi wanita pelacur. Lebih-lebih ketika dia menghadapi rayuan dan rengean dari Delila. Sehingga akhirnya dia membuka rahasia kekuatannya sendiri di hadapan Delila. Sehingga dia bisa ditangkap oleh orang-orang Filistin, kedua matanya dicukil sehingga buta, lalu dia dipermalukan habis-habisan oleh orang Filistin. Sampai akhirnya dia harus mengalami kematian yang sangat tragis sekali bersama-sama dengan orang-orang Filistin, dengan musuh-musuhnya itu. Ya, saudara bisa baca nanti dalam Hakim-Hakim pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat 31. Ada saatnya Samson begitu kuat, tetapi ada saatnya dia lemah. Contoh yang lain, kita lihat Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Ya, ada saatnya dia sangat kuat sekali, sehingga dia tidak takut menghadapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala. Ini adalah tokoh-tokoh agama Yudaisme. Dia tidak takut menghadapi mereka. Dia berani dengan keras menegur kepura-puraan dari mereka. Ya, dia berani dengan tegas menegur mereka yang sok suci dan sok rohani itu. Dia nggak takut dimusuhi oleh para tokoh agama Yahudi ini. Tetapi ada saatnya juga dia merasa lemah dan ketakutan, yaitu ketika dia harus menghadapi salib itu. Itu sebabnya dia ajak murid-muridnya dan dia minta supaya murid-muridnya ini berdoa bersama-sama dia. Coba kita baca Matius pasal yang ke-26 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Matius 26 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, ketika menghadapi salib ini, saat itu Tuhan Yesus sebagai seorang anak manusia merasa sangat lemah, sangat ketakutan. Itu sebabnya dia ajak murid-muridnya untuk ikut berdoa di Taman Getsemani. Dia ajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk masuk lebih dalam lagi di Taman Getsemani, dan Tuhan berkata kepada mereka, ayo tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah dengan aku. Dengan kata lain Tuhan katakan, ayo berdoalah bersama aku. Tolong doakan aku. Ya. Ada saatnya Tuhan begitu kuat sebagai anak manusia, tapi ada saatnya ada titik lemahnya juga. Nah, Tuhan tahu, bahkan Tuhan sangat tahu kalau kita manusia ini sangat lemah. Butuh pertolongan dari orang lain, termasuk juga butuh didoakan oleh orang lain. Setiap orang punya titik kelemahannya sendiri-sendiri. Ada yang lemah ketika menghadapi uang. Ada yang lemah menghadapi wanita, menghadapi pria, menghadapi lawan jenisnya. Ada yang lemah ketika menghadapi sesama jenisnya. Ada juga yang lemah menghadapi pujian dari orang lain. Mudah sombong ketika dipuji oleh orang. Sebaliknya juga mudah marah kalau tidak dipuji orang. Ada juga yang lemah menghadapi rasa sakit yang ada di tubuhnya. Ada yang lemah menghadapi makanan yang enak. Begitu melihat ada makanan enak, waduh langsung seleranya timbul lah. Pokoknya dihabiskan sendiri.
Ya. Ada yang lemah menghadapi rokok, ada yang lemah menghadapi hobinya, ada yang lemah menghadapi perasaannya sendiri, perasaan sendirian, perasaan seolah-olah dia hidup sendirian di dunia ini, tidak punya teman di dunia ini. Dan masih ada banyak lagi titik-titik kelemahan yang dialami oleh manusia yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di saat kita merasa kuat, seringkali kita merasa tidak perlu, tidak butuh orang lain. Kita merasa tidak butuh didoakan oleh orang lain. Tetapi di saat kita lemah, kita butuh didoakan oleh orang lain. Bahkan seringkali kita ini marah ketika orang lain kita rasakan tidak peduli kepada kita, tidak mau mendoakan kita. Padahal sebenarnya orang-orang lain sedang mendoakan kita dan terus mendoakan kita, cuma kita yang tidak tahu. Kita merasa, kita beranggapan orang lain tidak peduli terhadap masalah kita. Di saat kuat kita merasa nggak butuh didoakan orang lain, tetapi di saat kita lemah, kita butuh didoakan. Ya, kita butuh didoakan oleh teman-teman kita. Dan jangan lupa, teman-teman kita juga butuh kita doakan. Itu sebabnya Tuhan katakan kita harus saling mendoakan. Saya mendoakan saudara semua, dan saudara semua tolong doakan saya juga. Ya, kita harus saling mendoakan. Nah, karena ini adalah perintah Tuhan, ya ayo kita kerjakan bersama-sama. Ayo kita saling mendoakan. Kalau kita tidak mau saling mendoakan, berarti kita melanggar perintah Tuhan. Dan ingat ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 4 mengatakan, semua pelanggaran terhadap hukum Allah, semua pelanggaran terhadap perintah Allah, terhadap firman Allah, itu adalah dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Ya, kalau tidak segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk saling mendoakan, ya ayo kita belajar saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, saling mendoakan itulah doa syafaat. Dengan kita saling mendoakan, berarti kita sudah saling berdoa syafaat bagi kepentingan orang lain. Ya, jadi mengapa kita harus berdoa syafaat? Karena itu adalah perintah dari Tuhan yang harus dilakukan. Alasan yang kedua yaitu karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan teladan untuk kita di dalam hal berdoa syafaat ini. Satu saat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, iblis sedang menampi kamu loh, tapi jangan takut, aku berdoa untuk kamu. Coba baca ya, Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, di sini kita membaca bahwa Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk Petrus, supaya Petrus tidak sampai gugur imannya ketika menghadapi gangguan dari iblis yang mau menampi Petrus. Ya, jadi Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk muridnya. Tuhan Yesus juga berdoa syafaat untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Dia sudah berdoa kepada Bapa, minta supaya Bapa memelihara kita, supaya Bapa melindungi kita daripada yang jahat. Coba baca Yohanes 17 ayat 9, 11 dan 15. Yohanes 17 ayat yang ke-9, 11 dan 15. Ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 11. Ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 15. Ayat yang ke-15,
Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, kita baca Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita. Supaya Bapa itu menjaga kita, melindungi kita dari semua perkara yang jahat. Itu doa dari Tuhan Yesus untuk kepentingan kita. Bahkan bukan hanya dulu Tuhan Yesus berdoa untuk kita, tetapi sampai detik ini pun, sampai sekarang ini pun di sorga Tuhan Yesus juga selalu berdoa syafaat bagi kita. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu saat ini hidup senantiasa, hidup kekal untuk menjadi pengantara bagi kita. Kata menjadi pembela atau menjadi pengantara, itu di dalam bahasa aslinya pakai kata entukano. Entukano itu artinya di dalam terjemahan bahasa Inggris King James dikatakan make intercession, berdoa syafaat. Lihat, Tuhan Yesus sampai hari ini di sorga dia berdoa syafaat untuk kita. Supaya Bapa selalu menjaga kita, menghindarkan kita dari semua perkara yang jahat. Dia bukan hanya dulu berdoa syafaat bagi kita, tetapi sekarang bahkan dia masih terus berdoa syafaat untuk kita. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk berdoa syafaat ini. Itu sebabnya kita juga harus mengikuti teladannya. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Aku sudah memberikan teladan bagimu." Ya, aku sudah memberikan teladan supaya kamu berbuat sama seperti yang ku berbuat kepadamu. Jadi kalau Tuhan memberikan teladan sudah berdoa syafaat untuk kita, maka kita harus mengikuti teladan Tuhan, berdoa syafaat juga untuk orang lain. Coba sekarang kita baca 1 Petrus 2 ayat 21. Saya tuliskan ada banyak ayat ya, supaya saudara baca dan saudara perhatikan baik-baik. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita di dalam hal berdoa syafaat itu sebabnya kita juga harus mengikuti teladan Tuhan. Kita juga harus berdoa syafaat bagi orang lain. Nah, apakah kita sudah mengikuti teladan Tuhan ini? Berapa banyak yang suka berdoa syafaat untuk orang lain? Bisa angkat tangan? Jangan angkat kaki, angkat tangan. Gak ada. Atau mungkin sudah berkata, wah kok saya angkat tangan gimana? Oke lah. Sudahkah kita berdoa syafaat untuk orang lain? Nanti saya akan tunjukkan, kita harus berdoa syafaat untuk siapa. Tapi yang jelas Tuhan ajarkan ini. Tuhan sudah memberikan contoh. Supaya kita mengikuti teladan Tuhan, berdoa syafaat, mendoakan kepentingan orang lain. Dan alasan yang ketiga, karena para rasul juga sudah memberikan contoh kepada kita tentang doa syafaat ini. Rasul Paulus, walaupun dia begitu sibuk dengan pelayanannya, dia begitu sibuk dengan pekerjaannya membuat tenda untuk mendukung pelayanannya. Tetapi sesibuk apapun pelayanan dan pekerjaan dari Rasul Paulus, namun Paulus tetap berdoa syafaat bagi jemaat yang dia layani. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 9, di sana dikatakan, inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Dia berdoa syafaat untuk jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat ini tumbuh menjadi jemaat yang sempurna di hadapan Tuhan. Begitu juga
terhadap jemaat yang ada di Efesus. Coba ini kita baca, Efesus 1 ayat 16 dan 17. Efesus 1 ayat 16 sampai dengan 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, Rasul Paulus mendoakan jemaat yang ada di Efesus ini supaya Tuhan itu memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu, supaya mereka bisa lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar. Supaya ketika ada pengajaran-pengajaran sesat yang mau menyelewengkan iman mereka kepada Tuhan Yesus, mereka bisa tetap bertahan, mempertahankan imannya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak berhenti berdoa syafaat, meminta kepada Tuhan untuk jemaat yang dia layani. Ya, jadi sebagai rasul yang begitu luar biasa, dia selalu mendoakan jemaat yang dia layani. Dan juga perhatikan, sekalipun Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, namun dia merasa masih tetap perlu didoakan. Masih perlu didoakan. Itu sebabnya dia minta didoakan oleh jemaat yang dilayani. 1 Tesalonika 5 ayat 25 dia menulis, saudara-saudara doakanlah kami. Dia minta didoakan. Dia mengajar jemaat di Tesalonika untuk berdoa syafaat untuk dia. Begitu juga kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 6 ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-20. Coba kita baca ini. Efesus 6 ayat 18b sampai dengan 20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, dia minta kepada jemaat yang dia layani supaya mendoakan dia. Supaya dia bisa mengabarkan Injil dengan benar. Walaupun dia harus menghadapi salib. Walaupun dia harus mengalami dipenjarakan karena pengabaran Injilnya. Dia minta supaya dia didoakan supaya tetap kuat. Supaya dia tetap bisa mengabarkan Injil walaupun ada banyak penderitaan yang harus dia alami. Ya. Minta didoakan supaya dia bisa mengabarkan Injil dengan benar, dengan kata-kata yang benar, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Juga di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat 2, dia juga katakan berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan itu boleh mendapatkan kemajuan, diberitakan, dimuliakan. Ya. Doakan kami supaya kami bisa melayani terus, supaya kami bisa memberitakan firman Tuhan. Ya. Lihat saudara, setiap kali Rasul Paulus minta didoakan oleh jemaat-jemaat yang dia layani. Satu ayat lagi, Ibrani 13 ayat 18. Ibrani 13 ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Nah, perhatikan. Di sini katakan berdoalah terus untuk kami. Doakan terus. Nah, apakah saudara juga sudah mendoakan saya terus? Atau kadang-kadang? Atau enggak sama sekali? Paulus katakan doakan kami terus. Ya. Ya, surat Ibrani diyakini yang menulis adalah Rasul Paulus, walaupun ada yang katakan mungkin bukan Rasul Paulus. Ya, siapapun yang menulis, dia katakan doakan kami terus. Ya, doakan kami terus. Jangan berhenti mendoakan. Jemaat Tuhan harus mendoakan para rasul. Para rasul juga mendoakan jemaat. Ketika Rasul Petrus ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara,
Maka jemaat Tuhan juga berdoa syafaat untuk kebebasan dari Rasul Petrus dari penjara itu. Dan mereka berdoa syafaat dengan tekun. Dan karena doa syafaat mereka itu, maka Tuhan mengirimkan malaikat untuk melepaskan Petrus dari belenggu-belenggu yang ada di dalam penjara, dari para penjaga, tentara-tentara yang menjaga, dari pintu-pintu yang terkunci rapat. Malaikat itu bawa Petrus keluar, sampai di luar penjara, sehingga akhirnya Petrus bisa pergi ke rumah Rode. Ya. Dan di sana orang-orang sedang berdoa, mendoakan Petrus. Ya, sudah bisa baca dalam Kisah Para Rasul 12. Ayat 1 sampai dengan ayat 19. Jemaat Tuhan mendoakan Petrus ketika Petrus menghadapi masalah. Dan oleh doa syafaat itulah Tuhan bertindak, membela, melepaskan Petrus. Lihat saudara, sangat penting sekali untuk saling mendoakan. Para rasul sudah memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita tentang betapa pentingnya doa syafaat itu. Sekalipun mereka sudah dipakai oleh Tuhan sebagai rasul-rasulnya Tuhan, bisa melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, namun mereka tetap membutuhkan doa syafaat dari jemaat. Itu sebabnya mereka juga selalu berdoa syafaat untuk jemaat yang mereka layani. Nah, itu sebabnya saudara dan saya juga harus belajar untuk berdoa syafaat bagi orang lain. Jangan malu untuk minta didoakan. Jangan merasa gengsi untuk minta didoakan oleh teman-teman kita. Ya, kadang-kadang kita merasa malu. Aduh, kalau saya ngomong pada teman saya, tolong doakan saya. Nanti aib saya ketahuan. Nanti kelemahan saya tak ketahuan. Nanti masalah saya diketahuan sama teman lain. Nanti teman lain bicarakan pada orang lain lagi. Aduh, saya malu. Jangan malu untuk minta didoakan. Ya, karena kita butuh didoakan. Ada saatnya kita kuat, tanpa dibantu doa kita kuat, tapi ada saatnya kita lemah. Itu sebabnya belajarlah untuk saling merendahkan diri dan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan, bahkan rasul-rasul juga sudah memberikan contoh untuk kita. Nah sekarang, siapa saja yang harus kita doakan? Siapa saja yang harus kita doakan? Coba baca 1 Timotius 2 ayat 1 tadi. Ya, 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, naikkan doa syafaat itu, permohonan maupun ucapan syukur untuk semua orang. Kita harus berdoa syafaat untuk semua orang. Nah, kalau dikatakan untuk semua orang, ya berarti kita harus mendoakan semua orang. Tidak boleh pilih-pilih orang. Kalau orangnya cantik, ya orangnya tampan, ya saya doakan. Tapi kalau orangnya, maaf ya, kalau orangnya jelek, ya biar orang lain sajalah yang mendoakan dia. Saya nggak usah mendoakan dia. Nah, itu namanya pilih-pilih kan? Kalau orangnya baik, suka membantu saya, suka memberi kepada saya, ya saya doakan dia. Tapi kalau orangnya itu sudah enggak baik, pelit lagi, malah seringkali menjengkelkan saya, ya buat apa saya mendoakan dia? Cuma menghabiskan waktu, menghabiskan energi saya. Kan lebih baik waktu saya, tenaga saya pakai untuk yang lainnya, yang lebih berguna untuk saya. Buat apa mendoakan dia? Nah seringkali kita pilih-pilih ketika harus mendoakan orang lain. Lewat firman Tuhan ini Tuhan ingatkan, supaya kita ini belajar berdoa untuk semua orang, berdoa syafaat untuk semua orang. Pertama kali yang harus dilakukan adalah berdoa untuk keluarga kita sendiri. Untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga, ya. Mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan, kita doakan. Atau mungkin ada yang menghadapi masalah, ada yang lemah imannya, ayo doakan. Doakan juga teman-teman kita, doakan pendeta kita, doakan para pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja kita. Untuk para bos, doakan karyawan saudara. Untuk para karyawan, doakan bos saudara di tempat kerja saudara. Ya. Doakan Bapak Presiden,
dengan wakil presiden, dengan seluruh pejabat-pejabat di negeri kita. Doakan bangsa kita, negeri kita. Doakan kota di mana kita tinggal. Doakan gereja di mana kita beribadah. Doakan sekolah di mana kita sedang belajar. Doakan para guru kita yang ada di sekolah kita. Bahkan doakan juga untuk orang-orang yang memusuhi kita dan yang sudah berbuat jahat terhadap kita. Pokoknya firman Tuhan katakan doakan semua orang. Tadi kita sudah bahas, para rasul mendoakan jemaatnya. Dan jemaat juga mendoakan para rasul. Berarti gembala sidang dan para pemimpin di gereja ini harus mendoakan jemaat yang ada di gereja ini. Ya. Dan jemaat di sini juga harus mendoakan gembala dan para pemimpin yang ada di gereja ini. Kalau sudah mendoakan saya, jangan doakan supaya saya dipakai oleh Tuhan secara heran atau luar biasa. Ya, kadang-kadang ada yang mengatakan, tolong pakai Bapak Gembala secara luar biasa, secara heran. Dulu ada seorang ibu yang mengatakan pada saya, jangan secara heran, nanti Pak Yohanes sombong. Ya, makanya jangan doakan supaya saya dipakai oleh Tuhan heran. Tapi doakan saya supaya ini menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Yang rendah hati dan berkenan kepada Tuhan. Doakan saya supaya saya ini menjadi hamba Tuhan yang sabar. Sebab seringkali ada banyak hal yang menjengkelkan hati saya di dalam pelayanan ini yang bisa membuat saya kehilangan kesabaran di dalam pelayanan saya. Itu sebabnya tetap saudara harus doakan saya supaya saya bisa sabar dalam pelayanan ini. Doakan saya supaya saya bisa bersikap lemah lembut seperti Tuhan Yesus, tetapi bisa tetap tegas terhadap dosa. Doakan saya supaya saya diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga bisa menjelaskan firman Allah dengan jelas, dengan benar kepada saudara dan kepada saudara. Ya, supaya saya juga bisa memberikan nasihat yang tepat ketika saudara menghadapi masalah. Doakan saya supaya saya bisa tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Supaya saya bisa tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Doakan saya supaya saudara saya bisa dilindungi oleh Tuhan. Sebab pemimpin gereja itu menjadi incarannya iblis. Karena iblis tahu kalau gembala dipukul, gembala jatuh, maka domba-domba akan tercerai-berai. Itu sebabnya jangan bosan-bosan untuk mendoakan saya. Jangan bosan-bosan untuk mendoakan seluruh staf gembala yang ada di gereja ini. Para pemimpin rohani yang ada di gereja ini. Baik orang itu saudara sukai ataupun tidak sukai. Perhatikan ini. Kadang-kadang ada jemaat yang mengatakan, pelayan Tuhan itu saya nggak suka sama dia. Walaupun saudara tidak suka, doakan dia. Ya. Belajar mendoakan para pemimpin di gereja ini. Baik orang itu saudara sukai ataupun tidak saudara sukai. Begitu juga sebaliknya, para pemimpin yang ada di gereja ini harus mendoakan jemaat yang kita layani. Selain itu, kita juga harus mendoakan seluruh anggota keluarga kita. Ya, tadi saya sebutkan doakan istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita. Dan juga jangan lupa, doakan juga menantu kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak mau lakukan. Terutama para ibu mertua terhadap menantu perempuannya. Ya. Sebab seringkali ibu mertua dengan menantu perempuan itu bagaikan dua orang jago pencak silat yang selalu adu ilmu, ya, adu kesaktian, bertengkar. Ada di sini ibu mertua yang begitu? Oh baik-baik, puji namamu, puji Tuhan. Ada menantu yang suka bertengkar dengan ibu mertuanya. Kalau ada, bertobat ya. Kata-kata yang viral katanya, jangan ya dik ya. Jangan dilakukan ya. Harus rukun, harus saling mendoakan. Ayo doakan seluruh anggota keluarga kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Ayub.
Dia selalu mendoakan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya mengadakan pesta, selesai pesta, Ayub mendoakan mereka satu persatu. Karena Ayub berpikir, jangan-jangan ada di antara mereka yang sudah berbuat salah kepada Tuhan. Dia mintakan pengampunan dari Tuhan. Dia berdoa syafaat untuk anak-anaknya. Ya, di dalam Ayub 1 ayat yang kelima, dia selalu mendoakan anak-anaknya. Sama seperti yang juga dilakukan oleh Abraham terhadap keluarga keponakannya, yaitu Lot yang tinggal di Sodom. Abraham juga berdoa syafaat untuk keluarga Lot, bahkan untuk kota Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa Tuhan akan segera membongkar balik kota Sodom dan Gomora, Abraham ingat di sana ada keponakannya Lot. Walaupun Lot sudah egois, ya, dia yang memilih lebih dahulu ketika disuruh pilih ke utara atau selatan, barat atau timur. Nah, sebagai orang muda harusnya dia persilakan Abraham yang lebih dulu milih. Bahkan sebagai orang yang hanya ikut keluar dari negerinya bersama Abraham, yang dipanggil adalah Abraham, harusnya Abraham yang pilih dulu. Tapi karena egois, Lot pilih dulu, pilih Sodom. Dan Tuhan mau hancurkan kota Sodom dan Gomora. Abraham ingat kepada Lot nih, kepada keluarganya, dan dia berdoa syafaat kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, kalau di sana ada 50 orang yang benar, masa engkau mau binasakan Sodom dan Gomora? Di situ ada 50 orang benar loh Tuhan. Tuhan katakan enggak, aku enggak akan binasakan. Sorry ya Tuhan, kalau 40 gimana? Tuhan katakan enggak bisa binasakan. Maaf ya Tuhan, kalau cuma 30 gimana? Dia tawar terus sampai akhirnya 10. Dan Tuhan katakan, enggak, aku tidak akan binasakan kota Sodom Gomora kalau ada 10 orang benar di sana. Mungkin saat itu Abraham mulai hitung-hitung. Di sana ada Lot, istrinya, 2 anaknya. Paling enggak ada menantunya, 2. Sudah 6 orang. Mosok enggak ada teman-teman yang mau bertobat. Lihat saudara, dia selalu berdoa syafaat untuk kepentingan Lot, keluarga dari Lot. Itu sudah baca dalam Kejadian pasal 18, ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Ayo doakan keluarga saudara. Ya. Jangan hanya doa untuk diri sendiri, doakan keluarga saudara. Doakan juga kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Doakan negeri di mana kita tinggal. Karena kalau negeri kita sejahtera, kota di mana kita sejahtera, kita juga akan menikmati kesejahteraan itu. Ya. Coba baca ya ini ya, Mazmur 122 ayat 6 dan 7. Mazmur 122 ayat 6 dan 7. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Tuhan ajar kita untuk mendoakan daerah-daerah di mana kita tinggal, kota kita, negeri kita, supaya Tuhan menjaga, memberikan damai sejahtera di kota kita, di negeri kita. Nah, kalau negeri kita sejahtera, kita juga ikut menikmatinya. Ya, itu sebabnya Tuhan ajar kita berdoa untuk tempat di mana kita tinggal. Pokoknya, kita ini harus berdoa syafaat untuk semua orang. Kita harus berdoa syafaat untuk kepentingan semua orang, termasuk juga untuk kepentingan musuh kita yang sudah membuat kita menderita, yang sudah merugikan kita. Wah, kalau yang ini enggak mau saya mendoakannya. Kalau mendoakan suami, istri, anak-anak, atau orang tua kita, ya itu kan memang wajib kita lakukan. Kalau mendoakan teman, gereja, pekerjaan Tuhan, kota, negeri di mana kita tinggal, ya masih wajar lah. Tetapi kalau mendoakan musuh, mendoakan orang yang suka menyakiti hati kita, orang yang suka merugikan kita, orang yang hutang nggak mau bayar,
Kalau ditagih malah marah-marah, maki-maki kita, ngusir kita dari rumahnya. Kok suruh mendoakan dia? Enggak deh, enggak pantas didoakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berkata seperti itu? Tuhan ajarkan untuk kita berdoa syafaat untuk semua orang. Kalau kita mendoakan orang yang memusuhi kita supaya Tuhan menghukum orang semacam itu, ya, supaya Tuhan pukul dia, Tuhan hukum dia, ya kita mau melakukannya. Tapi kalau supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan memberkati, supaya menjaga dia, lah kok nyimut, orang dulu katakan kok nyimut, kok enak. Wong dia sudah berbuat jahat terhadap saya, kok saya disuruh mendoakan dia supaya dia diberkati Tuhan, dibela, dijaga oleh Tuhan. Ingat, itu adalah perintah Tuhan. Gak percaya? Baca Matius 5 ayat 44-45. Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Tuhan katakan kasihi musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu jadi anak Bapakmu di sorga. Berarti kalau kita tidak mau melakukan hal ini, berarti kita bukan anak Bapak di sorga. Lah kalau bukan anaknya Tuhan di sorga, Bapak kita di sorga, lalu anaknya siapa? Ya anaknya Bapak saya dong. Bapak kita di sorga. Kalau kita bukan Bapak kita bukan di sorga, ya berarti Bapak kita di neraka. Itu iblis. Mau jadi anaknya iblis. Saudara sekalian, Tuhan ajar kita untuk berdoa syafaat untuk musuh kita. Mendoakan pengampunan, mendoakan berkat Tuhan untuk musuh kita. Ayo lakukan itu. Satu ayat lagi, Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan, berkatilah orang yang mengutukmu, dan doakanlah orang yang jahat terhadapmu. Ini perintah. Kalau tidak mau melakukan perintah berarti dosa loh. Ya. Tuhan ajar kita untuk berdoa syafaat untuk semua orang, termasuk untuk orang yang memusuhi, yang berbuat jahat terhadap kita. Coba sekarang saya mau bertanya, tolong dijawab dengan jujur ya. Saudara lebih suka mendoakan musuh saudara supaya diberkati Tuhan, ataukah saudara lebih suka mendoakan musuh saudara supaya dihukum oleh Tuhan? Gimana? Yang mana? Jujur loh. Kalau kita lebih suka mendoakan musuh supaya dihukum oleh Tuhan, nanti kalau musuh kita tahu, dia akan tambah benci kepada kita. Dia akan semakin jahat terhadap kita. Bahkan kalau dia akan ajak teman-temannya untuk ikut bersama-sama berbuat jahat terhadap kita. Kita akan tambah susah, ya. Ya, akibatnya kita akan semakin susah hidup kita. Tapi coba, kalau kita mendoakan dia supaya diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan, dan kemudian dia tahu bahwa kita selalu mendoakan dia yang baik, dia akan berubah menjadi lebih baik terhadap kita. Mungkin dia masih berbuat jahat, masih memusuhi kita, tapi kalau kita terus mendoakan dia untuk perkara yang baik, dia tidak akan sejahat dulu, dia akan berubah, dan akhirnya dia tidak akan memusuhi kita lagi. Bahkan akhirnya dia berubah menjadi sahabat kita. Nah, siapa yang untung? Kita juga kan? Nah, pilih mana? Tambah satu orang teman, ataukah tambah satu orang musuh? Pepatah Tiongkok mengatakan, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Gimana bahasa Mandarinnya? Ijian ce ijian gepeng yu to tai xiao, yi ge di ren tai duo
Betul, salah bacanya, saya tidak ngerti. Ya, katanya gitu. 1000 teman itu masih terlalu sedikit. 1 teman itu sudah terlalu banyak. Itu sebabnya ayo berdoa syafaatlah untuk orang-orang yang memusuhi kita. Jangan mintakan hukuman, tapi mintakanlah berkat. Maka Tuhan akan mengubah musuh itu menjadi sahabat kita. Kalau kita mau menurut dan melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan nanti yang akan mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Dan mengubah musuh itu menjadi sahabat kita. Coba baca Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Enggak punya musuh lagi. Enak enggak saudara sekalian? Enak, enggak ada lagi yang menyusahkan hidup kita. Itu sebabnya ayo berdoa syafaat untuk musuh-musuh kita. Perintah Tuhan, berdoalah untuk semua orang. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk kita saling mendoakan. Berdoa syafaat bagi kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Ini adalah perintah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya. Para rasul juga sudah memberikan contoh dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau melakukannya. Tidak mau saling mendoakan. Ayo belajar saling mendoakan. Saya akan mendoakan saudara dan saudara doakan saya. Ya. Doakan semua orang yang lainnya. Ingat jalan Tuhan Yesus Kristus sudah mendoakan kita. Dan sampai hari ini, sampai detik ini dia masih terus mendoakan kita. Bahkan sampai akhir zaman nanti Tuhan akan terus mendoakan kita. Itu sebabnya kita juga harus mendoakan orang lain. Minta supaya kasih Tuhan itu melimpah dalam hati kita, memenuhi hati kita. Supaya kita bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa saling mendoakan. Inilah nasihat firman Tuhan. Ayo perhatikan dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan hidup kita sebagai rumah doa. Sebagai orang-orang yang selalu berdoa. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan sesama kita. Lebih-lebih untuk kemuliaan Tuhan.